Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Putri dari Offering C2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manusia dalam kajian Islam. Konsep yang pertama adalah hakikat manusia dalam Al-Quran. Di dalam Islam sendiri, manusia dikategorikan ke dalam beberapa istilah. Yang pertama adalah Bani Adam. Bani Adam artinya adalah anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Hal ini dikaji secara historis di mana manusia pertama di bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah Bashar. Hal ini dikaji melalui biologis di mana manusia harus berkembang biak dengan pernikahan yang sah. Maka Allah menciptakan Hawa untuk dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga adalah Anas. Anas dikaji melalui sosiologis di mana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berkelompok untuk saling mengenal, memuliakan, dan melindungi. Yang keempat adalah Al-Insan. Al-Insan sendiri dikaji melalui intelektual, di mana manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna dari makhluk yang lainnya karena diberi akal. Konsep yang kedua adalah tugas dari manusia. Dalam Islam sendiri tugas manusia ada dua, yaitu Abdullah. Abdullah sendiri artinya hamba Allah, di mana manusia harus menjalankan segala perintah Allah dan kehendak dari Allah SWT. Manusia wajib menyandarkan segala urusan kepada Allah, baik hal yang sepele maupun tidak. Contohnya seperti pekerjaan hingga makan pun kita harus menyandarkannya kepada Allah SWT. Ketika kita hendak makan, kita pun harus berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua adalah Khalifah. Khalifah sendiri merupakan wakil atau pengganti sebagai pemegang mandat untuk mewujudkan kemakmuran di bumi. Konsep yang ketiga adalah tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada tujuan tertentu dan tidak akan sia-sia. Allah menciptakan manusia agar manusia mampu berupaya untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Lalu manusia dapat mewujudkannya dengan cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Selain itu, manusia pun harus melakukan hubungan yang baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan yang baik secara vertikal adalah hubungan baik kepada Allah SWT, dan hubungan baik secara horizontal adalah hubungan baik dengan kepada sesama manusia maupun alam sekitarnya. Lalu ibadah yang kita lakukan ini ada dua tujuannya, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan mendapatkan pahala sebagai bekal kita nanti di akhirat. Konsep yang keempat adalah mengenal potensi positif maupun negatif dari manusia. Sebagai manusia, kita pasti dibekali potensi yang dapat diarahkan ke arah negatif maupun arah positif. Potensi positif yang diterangkan dalam Al-Quran yang pertama adalah manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan sebaik-baiknya. Hal ini diterangkan dalam surat At-Tin ayat 5. Yang kedua adalah manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang ketiga adalah manusia merupakan makhluk Allah yang terpintar. Hal ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 31 dan 33 dan surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Selanjutnya adalah potensi negatif dari manusia yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang lemah. Hal ini diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua adalah manusia merupakan makhluk yang suka berkeluh kesah. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Yang ketiga adalah manusia merupakan makhluk yang zalim dan ingkar. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Kedua potensi tersebut dapat dilihat dari yang pertama adalah fitrah. Fitrah sendiri adalah bawaan dari lahir, di mana manusia merupakan manusia yang beragama. Yang kedua adalah nafsu. Nafsu sendiri merupakan potensi manusia untuk melakukan hal yang positif atau hal yang negatif. Dalam Al-Quran sendiri, manusia harus mensucikan nafsunya. Yang ketiga adalah hati. Siapapun yang melakukan hal yang baik, maka itu didasari oleh iman yang kuat yang berpegang pada Allah SWT. Dengan sebaliknya, apabila seseorang melakukan hal yang tercela atau tidak
baik, maka ia biasanya dipengaruhi oleh nafsu dan terbawa oleh bisikan setan. Yang keempat adalah akal. Manusia harus menggabungkan kemampuan berpikir dengan dukungan moral. Hal ini agar apa yang ia lakukan mampu menjadi positif. Konsep yang kelima adalah aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia telah membawa fitrah sejak lahir dan biasanya apa yang ia lakukan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia yang pertama adalah faktor personal. Hal ini biasanya dibawa oleh individu sendiri seperti faktor genetik atau faktor hormonal. Faktor yang kedua adalah faktor sosio-psikologis, di mana manusia mendapatkan karakternya akibat proses sosialnya. Konsep yang terakhir adalah ikhtiar dalam merealisasikan tugas-tugas manusia. Manusia sendiri harus melaksanakan dan mengutamakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan menyampingkan dari menuntut hak-hak yang lainnya. Maka manusia harus yang pertama adalah berilmu, yang kedua adalah bertindak secara nyata yaitu dengan tanggung jawab, yang ketiga adalah mencari lingkungan yang baik, yang keempat adalah berdoa dan mencari ridha Allah, yaitu dengan usaha diimbangi dengan cara berdoa. Yang kelima adalah menjaga hati dengan membaca Al-Quran, menjalankan sholat malam dan sebagainya. Yang keenam adalah tawakal dengan apapun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.